bersyukur waktu ini kami boleh meneruskan pelajaran kami tentang membangun komunitas yang memberitakan Injil. Tuhan berkati supaya pelayanan ini sungguh-sungguh bisa membangun hidup kami bersama. Minta Roh Kudus yang mengajar, mendidik dan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Baik, tadi saya meminta Anda untuk merenungkan bagaimana perasaan Anda sebagai orang yang diizinkan Tuhan dengan semua perlengkapan, dengan semua persediaan yang ada. Nah, ada yang mau menceritakan kalau sempat berpikir mungkin ya, atau di mimpi mungkin Anda jadi bawa mimpi. Ada yang mau membagikan dari sesi tadi apa yang Anda renungkan? Ada? Teman-teman? Dari Surabaya, mungkin salah satu wakil dari Surabaya membagikan yang Anda mungkin temukan dalam renungan tadi. Yang di Surabaya. Silakan mewakili saya begitu. Satu kalimat, dua kalimat. Kota lain? Malang? Ada Malang? Ada kota Malang? Mau berbagi? Silakan. Kalau ada teman, sekalipun dari kota Malang, Anda bukan orang Malang, tapi orang kaya. Ada ya? Oh, berbagi. Silakan. Gak usah panjang-panjang. Mungkin sentuhan apa yang Anda temukan dari sesi tadi yang berbicara kepada Anda? Nggak ada, sudah tidak sanggup melanjutkan. Saya beri kesempatan, masih ada? Mau bagi, Pak? Silakan, berdiri aja di sini. Saya Lisa dari Surabaya. Yang saya dapat dari sesi tadi itu yang pertama, ternyata saya itu kaya. Terus juga mendapatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi meskipun itu kayak sesuatu hal yang tidak kita ingini, yang susah gitu, ternyata itu dikehendaki Tuhan dan punya rencana yang baik seperti itu. Jadi yang itu yang saya. Oke, terima kasih Alisa. Oke, mengenai kekayaannya, saya share sedikit. Di setiap kepanitiaan yang saya ikuti, mungkin di teman-teman panitia KRB menggumulkan tentang masalah dana misalnya. Seringkali kita itu selalu khawatir tentang bagaimana dana sekian puluh juta atau mungkin di KRB ini sekian ratus juta mungkin. Bagaimana kita memperoleh dana sebesar itu gitu. Tapi salah satu kakak senior saya yang membimbing saya masuk ke persekutuan mengatakan, Tuhan kita itu Tuhan yang mempunyai bumi. Semua isi yang ada di bumi itu, termasuk bumi, termasuk manusia, termasuk uang-uang di dalamnya, itu punya Tuhan. Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan gitu. Kenapa kita harus khawatir? Dan memang puji Tuhan, meskipun diawali dengan kekhawatiran, tapi selalu diakhiri dengan sukacita. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi kita kaya tentu semua disediakan. Retreat ini menunjukkan itu. Anda ditolak di satu tempatnya lebih bagus gitu ya. Saya juga dapat kamar lebih bagus gitu. Yang jelas saya dapat kamar lebih bagus. Puji Tuhan. Nah, yang lain teman-teman, selain itu kita juga harus merenungkan kekayaan itu bukan hanya materi, tetapi kekayaan di dalam Tuhan itu ada pengalaman-pengalaman, termasuk perhatian, termasuk kasih, termasuk belas kasihan. Anda adalah orang kaya. Jadi kalau satu saat Anda kecewa dan Anda merasa ditolak, Anda harus tahu, harusnya aku kaya dan aku tidak akan kecewa. Nah, temukan rahasia itu. Sebagaimana Anda menemukan rahasia, bagaimana kayak ini dipenuhi oleh Tuhan, Anda mendapatkan, ketika Anda mengalami kekecewaan dan terluka, lihatlah bahwa Anda kaya dengan belas kasihan dan kemurahan. Anda kaya dengan nasihat. Temukan rahasia itu.
Allah akan mengalirkan kasih itu di dalam diri kita, sehingga sekalipun kita mengecewakan orang, kita akan mengalirkan damai sejahtera di dalam diri kita. Itu akan menjadi rahasia yang jauh lebih kaya yang Anda nikmati. Ya, jadi seperti kata perempuan Samaria itu yang selalu haus. Ya, kemarin dia menikah dengan laki-laki kurus, dipikirnya menyenangkan, ternyata tidak. Besoknya dia dengan laki-laki gemuk, ternyata tidak menyenangkan. Laki gemuk juga tidak menyenangkan. Dia pikir bukan masalah fisik, itu masalah kekayaan. Dia menikah dengan laki-laki kaya. Ternyata orang kaya juga tidak menyenangkan. Berarti miskin saja. Dapat miskin juga tidak menyenangkan. Yang terakhir pokoknya laki-laki, dia dapat gitu. Juga. Ternyata pokoknya laki-laki juga tidak menyenangkan. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari keinginan seks dan pernikahan. Mungkin bukan hanya seks, mungkin perhatian dari laki-laki. Karena itu daripada biaya mahal, nggak usah menikah aja yang keenam. Siapapun laki-laki dia ambil itu. Ya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, ketemu Tuhan mengatakan, kalau kau minum air yang kuberikan itu, engkau tidak akan haus lagi. Artinya apa? Engkau tidak akan haus laki-laki lagi. Engkau tidak akan haus laki-laki lagi. Bukan macam apa laki-laki itu yang memuaskan, karena macam apapun tidak akan memuaskan engkau. Karena ada satu kebutuhan di dalam hidupmu yang bisa dipuaskan oleh air hidup itu. Percayalah, air hidup itu ada di dalam diri. Ya, dan kita kaya di sana. Karena itu Anda harus buat lagu-lagu yang menyenangkan. Ya, lagunya Frankie tadi sangat menyenangkan, tapi sayangnya tidak menyenangkan. Ya, lagunya sangat, saya mendengarkan lagunya Frankie, wah ini hebat sekali lagu itu ya. Anda mungkin sudah nggak dengar lagu itu ya. Tapi lagu itu luar biasa bagusnya dari sisi musik, tapi sayangnya ada menyedihkan ya. Banyak lagu di dunia ini yang begitu. Tapi Anda membuat lagu-lagu yang menyenangkan. Lagu-lagu Kristen itu harus bergairah, harus sungguh. Bukan hanya waktu memuji Tuhan, tapi dalam hubungan relasi manusia. Nah kalau di persekutuan orang puji Tuhan, haleluya, kau indah Tuhan, kau luar biasa, kekasihku yang luar biasa. Begitu keluar itu sepi sendiri. Ya. Mengapa kau tinggalkan daku? Misalkan begitu ya. Lagunya kenapa begitu? Kenapa terjadi dua wajah di dalam kekristenan ini? Oke? Ya. Baik, mari kita teruskan teman-teman. Bagaimana penerapan dari pelajaran kita tadi? Ya, kita bisa melihat di makalah di situ. Jadi poin pertama yang kita mau terapkan, kita mencoba mencari penerapan kebenaran pertama adalah tadi Allah itulah yang membangun komunitas. Ya. Allah bekerja, berkarya, sehingga Allah membangun komunitas dari mana? Dari orang-orang yang diselamatkan. Jadi Allah membentuk komunitas dari orang yang mengalami perbuatan keselamatan dari Allah. Dan tadi katakan komunitas itu kemudian terwujud dalam satu kesatuan ilahi yang dibentuk oleh tali roh, yang tidak bisa dilepaskan ikatannya oleh apapun juga, bahkan termasuk oleh persoalan di antara anggota komunitas itu. Lalu komunitas itu mesti berwujud di mana? Di dalam satu komunitas lokal. Nah sekarang bagaimana kita mewujudkan itu? Kita mewujudkan itu, kita sih bertanya bagaimana komunitas ini bisa terwujud di dalam diri kita. Kalau kita ingin menginginkan munculnya komunitas itu, yang pertama yang harus menjadi bagian kita harus ada penginjilan. Dan penginjilan sebenarnya dari Allah. Melalui kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menjangkau orang, memasukkan orang itu di dalam warga kerajaan Allah. Dan kalau kemudian terdapat beberapa orang yang diselamatkan, maka mulailah terbentuk komunitas yang diinginkan Tuhan atau direncanakan di situ. Maka harus mulai dengan penginjilan dan dipastikan bahwa hasil penginjilan itu adalah orang-orang yang betul-betul diselamatkan. Diselamatkan yang kemudian menampakkan diri di dalam bukti-bukti bahwa orang itu betul-betul diselamatkan. Persoalan yang mungkin kita temukan adalah kita melakukan penginjilan, mungkin kita melihat orang bereaksi dan berespon menerima Tuhan Yesus, tetapi kita sendiri tidak hati-hati karena kita tidak menguji apakah ada bukti-bukti keselamatan yang muncul dari penginjilan yang kita lakukan itu. Kadang-kadang mata kita tertuju kepada keputusan menerima Yesusnya, tetapi kemudian kita tidak melihat apakah ada bukti yang cukup dari keselamatan, dari perbuatan menerima Tuhan Yesus yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh mahasiswa yang kita layani. Nah,
Kalau kita harus melakukan penginjilan, maka harus ada tindakan follow up yang dilakukan. Tujuan dari tindakan follow up itu adalah untuk memastikan bahwa penginjilan yang kita lakukan betul-betul diresponi dengan benar. Kadang-kadang kalau kita menolong orang, ya habis penginjilan, kita kemudian menolong pelajaran-pelajaran berikutnya, kita mengajari dia saat teduh, kita mengajari dia untuk tentang jaminan-jaminan Allah. Lalu pengajaran kita tentang saat teduh, tentang jaminan-jaminan itu merupakan satu wujud peraturan-peraturan baru kepada orang yang kita tolong itu. Sehingga orang yang berlahir baru itu sekarang mendapatkan beban. Bebannya apa? Harus saat teduh, harus berdoa, harus bergantung. Semua harus. Bagaimana salahnya? Salahnya adalah orang tidak menyadari bahwa itu merupakan buah dari keselamatan dan bukan keharusan dari kehidupan Kristen. Poin awalnya adalah anggota dari komunitas itu punya bukti wajar yang muncul dari diselamatkan, yang muncul dari bukti keselamatan itu. Nah, pondasi ini kalau tidak dibangun, maka komunitas di atasnya, bagian di atasnya itu akan rapuh. Ya. Jadi kalau orang tidak melihat bahwa saya diselamatkan dan nampak bukti-bukti itu, dan kita membangun komunitasnya, anggota yang kita bangun itu tidak memiliki pondasi yang benar, maka hidupnya sendiri rapuh, apalagi nanti hidup berkomunitas, dia tidak akan kokoh. Titik ini harus penting sekali. Kalau Anda dan saya mau dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk membangun komunitas itu. Jadi titik awal penginjilan, dan kemudian dari penginjilan kita mau follow up sampai melihat bukti dari keselamatan itu. Dan follow up itu adalah tindakan untuk menolong kita mengerti bukti-bukti seperti apa. Nah saudara, ada 5 bukti. Kalau Anda melihat apa yang ini masih baru kan? Oke ya, teman-teman, ada 5 bukti ya, bahwa seseorang itu sungguh-sungguh diselamatkan. Ini harus kita lihat. Bukti yang pertama adalah Roma 8, 15, 16, keyakinan, pengakuan. Ini pengakuan bahwa dirinya seorang anak Allah, pengakuan bahwa saya diselamatkan dengan dasar itu betul. Jadi kita tidak boleh menginjili kemudian memfollow up, memberitahu kamu sudah terima Kristus ya, berarti kamu sudah selamat. Pemberitahuan bahwa diselamatkan tidak boleh berasal dari kita, karena Anda tidak tahu persis apakah dia sudah selamat betul atau tidak. Karena keputusan menerima Tuhan Yesus, Anda tidak tahu apakah dia 100% atau tidak. Kita tidak bisa memastikan itu. Siapa yang bisa memastikan roh yang ada di dalam diri orang itu? Roma 8, 15, 16 mengatakan kita tidak menerima roh dunia, ya kita tidak menerima roh yang menjadikan kita takut lagi, tapi kita menerima roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi dia memberi kesaksian, lalu bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita anak Allah. Maka orang yang diselamatkan itu dia harus bisa menyebutkan bahwa diselamatkan dengan dasar yang betul. Nah kita harus melihat kesaksian itu. Tunggu, kita melihat dari waktu Anda melakukan follow up dalam bulan-bulan pertama, dalam 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan, itu harus melihat bahwa dia menunjukkan keyakinan yang kokoh tentang keselamatan yang dia miliki. Bukti yang kedua diselamatkan apa? Dia akan menunjukkan kehausan untuk minum air susu. Bayi itu rindunya apa? Tidak mungkin rindunya itu Pizza Hut. Tidak mungkin. Mama Pizza Hut mau buah kayak gitu. Ya, dia akan merindukan susu. Dia susu yang murni. Itu yang dikatakan 1 Korintus 2. Jadilah selalu seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni yang sejati. Bayi itu rindu air susu. Makanya
rindu saat teduh itu harus berasal dari dia. Kalau orang betul diselamatkan, ada kehausan saat teduh. Maka menolong saat teduh itu bukan merupakan sesuatu yang sangat sulit kalau dia betul-betul sudah diselamatkan. Ya, jadi buktinya kerinduan kepada Allah. Ya, dari sini kerinduan kepada Allah. Yang ketiga, 2 Korintus 5:17, ya, 2 Korintus 5:17. Yang lama, yang berlalu, yang baru. Berarti kita akan melihat dia punya perubahan sikap dan tindakan kepada dosa, ya kan? Lalu dia wujud tindakan sikap dan tindakan yang baru. Kita akan melihat bahwa dia meninggalkan dosa-dosanya yang lama. Dan kita menunggu itu, follow up, menolong sampai dia mengerti meninggalkan dosa-dosanya. Kita akan melihat pengakuan itu. Kemudian yang keempat, orang yang digerasa, yang diselamatkan di Tuhan Yesus dari legiun setan itu, begitu dia waras, responnya apa? Dia ingin ikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jangan ikut aku, karena orang-orang gerasa itu sudah ngusir saya. Gara-gara kehilangan berapa? 2.000 babi. Mereka kan mikir, wah ini Yesus baru datang beberapa jamnya 2.000 babi, sehari berapa babi lagi kan? Ya, karena itu Yesus suruh pergi lagi, gitu ya. Tapi Yesus mengatakan pulanglah. Lalu orang ini berjalan ke seluruh daerah Dekapolis untuk memberitakan apa yang Tuhan lakukan. Bukti dari seorang diselamatkan apa? Bersaksi. Kesaksian. Jadi ada kesaksian kepada orang lain. Anda tunggu dia bersaksi atau tidak? Dia bersaksi kepada orang lain atau tidak tentang apa yang dia alami itu? Bukti yang terakhir kalau seorang diselamatkan adalah kerinduan untuk bertumbuh. Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hendaklah engkau tetap di dalam Dia, dan hendaklah hidupmu dibangun, ya berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti terus bertumbuh. Nah, bukti dari pertumbuhan apa? Dia akan rindu ketemu dengan Anda. Dia rindu untuk datang ke persekutuan. Dia rindu kemana? Dia rindu mencari yang membuat dia bertumbuh. Kalau pemimpin KTP-nya baik-baik saja, maka dia akan merindukan Anda. Ya. Makanya salah satu tanda di dalam profil bahwa orang sungguh-sungguh tobat baru, dia terus-menerus bertemu dengan pemimpinnya selama kurang lebih 3 bulan. Dia menunjukkan dia diselamatkan betul dalam ukuran pelayanan. Nah, jadi ini akan menolong kita bahwa ini anggota dari komunitas yang kuat, yang firm. Kadang-kadang ini tidak kita pikirkan, sehingga ketika komunitas dibangun, kita ketemu dengan orang yang sangat rapuh. Karena fondasi keselamatannya sebenarnya tidak kuat dan tidak kokoh. Kadang-kadang kita tidak ngecek berkali-kali. Jadi masa 3-6 bulan pertama di dalam tindakan KTP kita itu menolong membuktikan bahwa ini muncul di dalam hidupnya. Ya. Kalau ini tidak terbukti, Anda harus mengulangi dari awal. Atau Anda harus memeriksa penyakit apa yang menyebabkan hal ini tidak muncul. Kalau dia sungguh-sungguh dilahirkan baru, tapi bukti-bukti ini tidak muncul, maka Anda harus melihat mesti ada penyakit. Nah, penyakit dicari. Di mana penyakitnya? Kalau tidak ada bereskan, ada infeksi sejak awal, maka dia sudah menjadi orang yang berpenyakitan sejak awal di dalam hidup Kristen. Anda tolong dia pelayanan, Anda tolong dia dalam watak, Anda tolong dia dalam ketuhanan Kristus, sudah Anda akan ketemu dengan orang yang rapuh sekali. Jangan bicara tentang ketuhanan Kristus, karena keselamatannya pun tidak ditunjukkan dengan bukti-bukti yang nyata. Anda pernah mengajar orang kesulitan sekali dalam teman hidup? Anda pernah kesulitan sekali menolong dia dalam ketaatan keuangan? Anda sudah sulit sekali menolong orang di dalam ketaatan disiplin pribadi? Anda pernah menolong orang kesulitan dalam minta maaf? Kita mencari-cari cara segala macam. Kadang-kadang sumbernya karena Anda tidak menolong dalam pengalaman keyakinan selama hidup. Ini adalah bagian yang penting sekali. Ya, kita kalau anggota komunitas harus kuat di sini. Termasuk dalam pengalaman dijamin oleh Allah. Kalau dia seorang anak Allah dan Allah menjamin dia kaya, kita harus menolong sejak awal bagaimana Allah bertanggung jawab atas hidupnya, dan dia perlu mulai mengalami itu di dalam bulan-bulan awal kehidupan Kristennya. Kalau kita kehilangan waktu, ya waktu yang hebat ini untuk menolong dia mengalami bahwa Allah yang dia menjadi bapaknya itu, Allah yang bertanggung
kita kehilangan momentum. Itu berarti kalau saya diberi seorang adik KTB, ini satu anggota komunitas, dan saya menolong dia, dan saya tahu bagaimana pengalaman dia dengan Allah tidak kaya, saya akan mengulang itu dari dasar. Dengan satu cara tentu saja tidak harus dengan bahan dasar, tapi harus ada cara-cara tertentu. Tapi isi dari materi yang dipelajari adalah di sini masalah keselamatan dan masalah jaminan-jaminan Allah. Sehingga dalam beberapa bulan orang mengalami betapa Bapaknya yang di surga itu Allah Bapa yang kaya. Kalau sudah demikian, kita nanti menolong dia untuk menundukkan diri kepada Kristus, tidak akan mengalami kesulitan. Kenapa? Kalau orang menundukkan diri kepada pribadi yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya, mau tidak? Mau? Iya kan? Tetapi kalau Allah ini tidak pernah dikenal sebagai Allah yang bertanggung jawab atas hidupnya, bagaimana kita membawa dia dalam menyerahkan diri kepada Allah? Ini akan menjadi kewajiban. Ini akan menjadi aturan. Ini akan menjadi hukum yang memberatkan. Dan orang tidak akan mengalami sukacita dalam menyerahnya kepada Allah. Ini satu hal yang maka ini yang pertama, teman-teman, dari kita membangun komunitas. Mengalami karya Allah yang menyelamatkan itu bukan hanya sekedar PI, tetapi juga menolong supaya fondasi keselamatan itu kokoh. Kalau Anda hendak membangun bangunan ini, maka fondasinya harus kuat. Sebagus apapun Anda membangun atasnya, tapi kalau fondasinya lemah, ini tinggal tunggu waktunya ambruk. Demikian juga hidup Kristen. Fondasi awal dan keselamatan harus jelas sekali, harus kuat sekali, ya. Nah, kemudian kalau sudah begitu, kita akan menolong dia secara komunitas itu untuk memahami. Kita sendiri harus sebagai pemimpin misalkan menentukan komunitas ini dibangun di mana. Praktek dari komunitas itu maksudnya. Kan secara kebenaran rohani, orang yang sudah diselamatkan itu akan termasuk di dalam komunitas yang yang kekal. Itu jelas ya. Tapi bagaimana ini sekarang mau dipraktekkan dalam komunitas lokal? Anda menentukan apakah itu dalam persekutuan kota, apakah itu dalam persekutuan kampus, apakah itu dalam kelompok kecil untuk melaksanakan praktek ini. Nah, ini kita harus menentukan itu supaya praktek nanti bisa dilaksanakan. Ya, silahkan itu yang menentukan tiap-tiap kita. Nah, dari sana kemudian membangun kesadaran bahwa saya itu terikat dalam komunitas. Di sini letak pemimpin penting. Pemimpinlah yang mulai membangun orang-orang baru itu untuk menyadari bahwa kita ada di dalam komunitas. Pimpinlah yang aktif untuk, kalau itu kelompok kecil, yang mengurung kelompok kecil ini di dalam satu kesatuan, mengajak mereka saling berhubungan satu sama lain, lalu mengajarkan adanya kesadaran bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Ini tugas pemimpin, karena orang yang baru ini belum bisa menyadari bahwa dia adalah anggota komunitas itu. Pemimpin yang, kalau Anda lihat di dalam kisah Rasul tadi, peranan pemimpin sebagai sentral yang membangun komunitas itu sangat kuat. Melalui kuasa, melalui mujizat, melalui pengajaran, melalui kehadiran mereka langsung merasakan kita dalam satu komunitas yang indah. Karena ada orang yang dipakai Allah untuk membangun itu. Maka kalau itu diwujudkan dalam PPKTB, seorang pemimpin KTB itu orang yang punya peran sangat penting. Kalau dia orang tua yang mengapakkan sayap-sayapnya untuk mengurung anak-anaknya itu. Karena ini masih kecil, anaknya itu kadang-kadang suka main sendiri, suka dulan suka main sendiri ke sana kemari, kan begitu. Nah, ini yang harus mengurung dengan lemah lembut, mengurung, masuk, menghubungkan satu sama lain. Kalau ada keributan di antara anggota ini, dia yang menolong, menunjukkan prinsip-prinsip bagaimana terjadi. Nah, ini pemimpin penting sekali perannya di situ. Ya, oke, terusnya. Yang kedua, setelah Allah membangun komunitas terjadi, Allah membangun perjanjian. Ya, Allah membangun perjanjian dengan komunitas itu. Ini tadi ya, Allah membuat perjanjian dengan umat yang sudah diselamatkannya. Nah, karena itu komunitas ini perlu menyadari keterikatan dirinya di dalam perjanjian dengan Allah. Bagian dari anggota komunitas adalah menyerahkan diri untuk menundukkan diri kepada aturan dan kehendak dari Allah yang membuat perjanjian itu. Menyerahkan diri ke sana. Kemudian anggota komunitas dan sebagai satu kesatuan komunitas itu bersekutu dengan Allah, bergaul karib dengan Allah, bergantung kepadanya, sehingga mengalami campur tangan Allah itu dalam hidupnya. Termasuk diantaranya
komunitas itu harus belajar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, membangun nilai-nilai berdasarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan komunitas. Dasar dari hal ini harus kita ingat bahwa Allah sebenarnya mulai bertanggung jawab terhadap komunitas itu, memimpin, mengarahkan, mencukupi, memelihara, memenuhi. Kalau anggota komunitas mengambil tanggung jawab seperti yang saya sebutkan tadi, itu digunakan untuk mengalami campur tangan Allah dalam hidupnya, untuk mengalami bagian Allah di dalam memberikan perjanjian itu. Nah, kalau begitu prakteknya seperti apa? Secara mudah, untuk membawa anggota komunitas di dalam penyerahan kepada Allah, Anda mengajarkan ketuhanan Kristus. Ketuhanan Kristus adalah poin di mana anggota komunitas itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Itulah titik di mana ada serah terima hidup. Aku milikmu Tuhan, dan engkau milikku Tuhan. Kita terlibat dalam satu kesatuan. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Lalu anggota komunitas itu dibangun di dalam mengalami campur tangan dengan cara bagaimana? Belajar untuk bersekutu dengan Tuhan, belajar untuk saat teduh, belajar untuk punya doa yang teratur, belajar untuk punya waktu sendiri dengan Allah, belajar menikmati dengan Allah persekutuan sehari-hari 24 jam. Ini bagian yang harus dibangun di dalam diri anggota komunitas. Nah, kalau kelompok KTB tadi pemimpin KTB punya peran, pemimpin KTB harus membangun adik-adiknya, anak-anak KTB-nya memiliki waktu saat teduh yang teratur dan indah, punya waktu doa yang indah, punya waktu alone with God yang indah, punya waktu persekutuan 24 jam dengan Allah yang indah juga. Ini harus terjadi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi sekali lagi? Supaya itu menjadi satu kebiasaan, bukan lagi sebagai satu beban. Kembali didasarkan bahwa orang saat teduh, orang alone with God, orang bersekutu dengan Allah, orang berdoa, sebenarnya untuk meresponi panggilan Allah, untuk meresponi kerinduan Allah, untuk meresponi bahwa Allah mau berbicara, mau bercakap-cakap, dan terlebih-lebih untuk menjalani fakta kehidupan bahwa sebagai seorang anak Allah, dia adalah orang yang bergaul karib dengan dia. Jadi itu fakta. Nah, rahasia ini harus masuk, teman-teman. Kalau kita ngajari saat teduh, kita sekedar saat teduh, ini penting sekali bagi orang percaya. Ini satu keharusan yang harus terjadi. Orang sudah lagi dikasih beban berat sekali. Waduh, aturan lagi, beban lagi. Apalagi saat teduhnya tidak mengalami kehadiran Tuhan. Saat teduh itu tidak menikmati keindahan, tidak berteriak indah. Luar biasa saat teduhku. Waduh, aku luar biasa. Wah, alone with God luar biasa. Alone with God ngantuk, Kak. Sehari dengan Tuhan. Boleh nggak apa-apa, is oke, 6 jam tidur, 6 jam tidur. Lo nggak apa-apa, alone with God tidur juga boleh. Ya. Tapi orang akan menikmati itu. Anda harus sampai seorang anak-anak yang mulai saat teduhnya mengatakan, oh Kak, saat teduh jam berapa? Jam 6. Oke, lalu dia datang, Kak, aku saat teduh setengah jam 6, kurang Kak, boleh bisa pesan Kak? Enggak ya? Kak, 1,5, kurang Kak, bisa pesan jam 5 saat teduhnya Kak. Nah, kalau Anda harus menemukan orang bisa seperti itu. Anda harus menemukan Kak doa, luar biasa Kak doanya. Wah, tadi malam saya berdoa tak tahan hatiku. Saya sampai mengatakan kepada Tuhan, berhenti Tuhan, kau hentikan hadiratmu Tuhan, indah sekali Tuhan gitu. Saya harus melakukan seperti itu. Ya, tidak. Saya 10 menit ya. 10 menit pun ambil. Karena perjanjian doanya mulai 10 menit. Ya, kadang-kadang begitu boleh, kadang-kadang. Tapi sehari-harinya dia menikmati keindahan dalam doa itu. Nah, kalau Anda pemimpin KTB, Anda buat nggak anggota komunitas Anda mengalami keindahan seperti ini? Dia terpesona dengan Allah lewat persekutuan ini. Nah, kita membangun komunitas harus jadi seperti itu sehingga Allah itu adalah Allah yang nyata dan persekutuan pribadi itu adalah pergaulan dengan yang indah, yang maha indah itu. Ya sederhana aja. Anda lihat taman ini indah, tempat retreat ini indah menurut Anda?
sebagian asli, sebagian bukan manusia, ya kan? Nah, Anda pernah ke tempat wisata yang alami? Pernah terpesona? Banyak tempat yang terpesona. Saya ke pantai selatan dan saya terpesona sekali melihat keindahan di pantai selatan itu. Dan kita bisa berjam-jam di situ, betul? Kalau ciptaan itu begitu indah, bagaimana yang menciptakan? Bagaimana menciptakan? Tidak sih menciptakan. Bagaimana yang menciptakan? Memang saudara ada ya. Ada satu saat Anda melihat lukisan begitu indah dan Anda terpesona dengan lukisan itu. Wah, indah sekali lukisannya. Bahkan dia bisa membuat perempuan cantik, laki-laki ganteng, indah sekali. Tapi kemudian pelukisnya maaf kata, ternyata, waduh terkejut, tidak seindah lukisannya. Ada yang begitu. Tetapi yang Maha Pencipta tidak mungkin seperti itu. Kalau alam semesta yang diciptakan begitu indah, sang penciptanya jauh lebih indah. Nah, kenapa kalau dengan alam Anda bisa berjam-jam, dengan sang pencipta Anda tidak bisa 10 menit pun? Anda pernah membawa DKTP Anda terpesona dengan alam? Pernah nggak membawa? Kalau kita membangun komunitas, itu adalah komunitas di mana alam membuat perjanjian untuk terikat dalam pergaulan dengan dia, maka anggota komunitas itu harus terpesona dengan alam. Ya, harus terpesona dengan alam. Dia sama-sama gaul yang mengatakan, ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu. Kalau aku melihat langit, bintang-bintang buatan tanganmu di langit yang sedemikian indah, siapakah aku ini? Sehingga Engkau menciptakan aku serupa denganmu. Dan dia akan terpesona dengan itu. Nah, bagaimana kita membangun relasi pribadi orang dengan Allah, anggota komunitas itu? Sedangkan anggota komunitas ilahi ini, waktu berjumpa dengan Allah, justru menjadi beban. Berjumpa dengan Tuhannya, justru menjadi persoalan bagi dia. Bagaimana memancarkan kemuliaan komunitas? Indahkah komunitas Kristen ini? Kita lagunya indah, tapi kadang-kadang prakteknya tidak indah. Kenapa? Karena relasi pribadi anggota komunitas dengan Allah itu tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Tidak bisa menikmati keindahan. Perjanjian dengan Allah harus dijalani dalam bentuk apa? Penyerahan diri, tapi juga dalam relasi yang intim dan karib dengan dia. Dan mengalami campur tangan, mengalami jaminan Allah, mengalami kedaulatan Allah, lalu mendengarkan suara Allah untuk kehendaknya. Ya, Anda lihat misalkan tadi dikatakan Mas Agus ya, betul? Yang namanya Agus ya. Dari cerita bahwa Allah kaya, camp-camp ini dipenuhi. Ya, setiap kali camp kita dipenuhi. Tapi apa kehidupan pribadi Anda dipenuhi? Saya bertanya kepada salah satu ADPA. Belajar Mazmur 23, ya. Takkan kekurangan aku. Kamu kekurangan enggak? Oh, enggak. Baiklah. Saya tanya, siapa yang bayar SPP ini? Orang tua saya. Orang tuamu atau Allahmu? Ya orang tua saya, Allah lewat orang tua saya. Oke, saya tanya kalau begitu. Kalau pertanyaan ini kau tanyakan kepada orang yang bukan Kristen dan orang religius, katakanlah seorang Muslim yang religius, jawabannya bagaimana? Siapa yang dari SPP-mu? Orang tua. Orang tua atau Allahmu? Allah melalui orang tua. Loh, sama? Saya tanya sekarang, apa perbedaanmu kalimat takkan kekurangan aku antara dirimu dengan dia? Nah, bingung kan? Pernah Anda bertanya gitu pada ayat itu? Ini mahasiswa kedokteran yang saya tanya ini. Mikir, perbedaannya saya anak Allah, dia bukan anak Allah. Loh, kalau kamu bukan anak Allah dan dia bukan anak Allah, lalu kalimatnya sama, yang penting bukan anak Allah loh. Lalu di mana perbedaannya? Ya, mulai pikir dia. Di manakah perbedaannya? Kadang-kadang perbedaannya susah ya, tetapi perbedaannya adalah sekalipun orang tuamu tidak ada, Allah tidak punya kesulitan untuk memenuhimu. Sekarang belajar ya, seolah-olah orang tuamu tidak ada. Nah, ini yang sulit, ya kan? Belajar bahwa seolah-olah orang tuamu tidak ada. Kan kamu mengatakan orang tuamu Allah. Betul, betul saya. Orang tuamu kan hanya Allah. Yang mencukupimu orang tuamu apa Allahmu? Allah
Yes. Mulai sekarang buktikan itu. Bagaimana caranya? Ya mas, saya belajar sekarang. Punya kebutuhan, ya ngomong dulu sama Pak Bima. Ya. Saya tanya kepada Bapak saya di surga. Karena dia yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya sangat terharu ketika seorang anak KTP yang kaya orang tuanya punya rumah, jadi rumahnya di luar kota begitu. Lalu di kota itu dia dibeli rumah untuk anaknya ini. Kalau dia pulang hari Sabtu, hari Minggu balik lagi ke kota itu, kalau minta uang ambil di laci, gitu. Karena mereka punya toko, tinggal nanti. Orang tuanya nggak pernah ambil sendiri, gitu. Dia ngomong gitu, dia ambil. Pada waktu dia mulai kenal dan belajar, Allah saya yang mencukupi saya, waktu dia, Allah yang mencukupi aku. Lalu dia belajar dan minta. Waduh, gimana? Tidak jalan. Tapi satu hari, ketika dia balik, uangnya habis sampai hari Selasa. Dia cari udah gak ada uang. Nah orang tuanya tidak pikir, dia pikirnya apa? Ambil sendiri. Kan sekarang begitu. Dan jarang orang tuanya kemudian ngirim uang. Setelah sore itu, ada sopir datang dan kemudian mengatakan, ini udah dititip mamamu uangnya. Ini satu perkara yang sepele. Bagi kita itu masalah sederhana, tapi bagi orang ini, bagi anak ini satu perubahan besar dalam seluruh hidup. Allahku mengerti kebutuhan, tetap lewat orang tuanya, tapi dia tidak pernah minta kepada orang tuanya, dan itu menjadi perubahan dasar dalam hidupnya. Dan sejak itu dia percaya, kalau aku tidak minta orang tuaku, Allahku memenuhi. Sampai dia menikah, punya 2 anak, orang tuanya kaya raya, tidak pernah keluar dari mulutnya mengatakan, Pak, saya minta. Saya melihat bagaimana hidup mereka dipakai Tuhan luar biasa. Kakaknya yang juga melayani untuk mobilnya rusak, mobilku rusak, diberikan sama papanya mobil. Tapi mereka suami istri ini, mereka anak KTP semua dua-duanya, tutup mulut terhadap kebutuhan mereka. Karena Allah perjanjian itu adalah Allah yang memberi hidup. Itu menjadi anggota pengurus luar biasa. Ini contoh. Kemudian dia mendengar suara Tuhan. Setiap ambil keputusan tanya, bisa mendengar bagaimana Allah bicara. Nah, ini adalah penerapan yang penting, teman-teman ya, di dalam kaitan hubungan anggota komunitas dengan Allah. Tadi juga mempercayai kedaulatan, bahwa hidup ini terjadi di mana Allah itu akan bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan tidak ada peristiwa yang terjadi dengan sembarangan di dalam hidupnya. Dan perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Lalu dalam hubungan dengan Allah, anggota komunitas itu juga perlu belajar teratur, belajar firman Tuhan, membuat penerapan dan membangun nilai-nilai berdasarkan firman Tuhan. Di dalam prakteknya, pemimpin KTP yang membangun komunitas di dalam kelompok KTP itu perlu mengajarkan adik-adiknya untuk belajar Alkitab. Sorry, ini kata ya, bukan belajar tentang Alkitab. Oh betul, belajar tentang Alkitab lebih dulu. Jadi Alkitab itu apa? Kemudian belajar bagaimana mendidik Alkitab itu, prinsip-prinsipnya, belajar dengan nanti. Kemudian belajar bagaimana menyelidiki Alkitab, PA. Lalu buat penerapan. Jadi orang harus membawa adik KTP-nya itu untuk bertemu dengan Alkitab sampai adik KTP ini, anggota komunitas itu, punya kebiasaan PA. Diberitahu caranya PA, diberitahu prinsip-prinsipnya PA, dan kemudian dia PA. Bagaimana dengan Anda sendiri sebagai pemimpin KTP? Apakah Anda sendiri juga PA? Atau PA-nya PA persiapan mimpin? Dan tidak punya PA untuk diri sendiri? Ini penting sekali teman-teman. PA untuk diri sendiri. Salah satu prinsip dari perkantas adalah firman Tuhan, betul kan? Firman doa, betul kan? Pelayanan mahasiswa yang mendasarkan diri dalam kegerakan belajar, mendasarkan diri kepada firman dan doa. Tapi apakah setiap anggota komunitas perkantas ini punya kebiasaan PA? Setelah PA 5 tahun, bisa PA sendiri nggak? Saudaraku, saya akan mengajarkan kepada anggota KTP saya. Di dalam waktu 4-5 tahun, dia sudah bisa PA kitab sendiri. Bukan PA Induksi Bariko. Dia bisa belajar Tesalonika, 1 Yohanes, dia bisa belajar surat-surat sendiri.
dia harus punya perencanaan untuk PA pribadi mereka dan menyelesaikan Alkitab dari PA pribadi mereka. Itu harus menjadi bagian dari keseluruhan rancangan kita untuk menolong orang punya tata nilai berdasarkan firman Tuhan. Kalau orang tanya kepada saya, apakah saya PA? Saya PA pribadi, saya mimpin PA staff. Itu bukunya tebal, teman-teman. Saya mimpin satu PA lagi dengan bahan, tapi saya 1 minggu harus menyediakan 2 hari untuk PA pribadi saya. Memang juga balik. Saya sedang PA Yeremia dan saya sedang PA tokoh Yohanes Pembaptis. Saya harus mendisiplin saya untuk saya belajar firman untuk diri saya, bukan karena persiapan, bukan karena apa, tapi untuk makanan saya, untuk membangun tata nilai di dalam hidup saya. Nah, anggota komunitas harus seperti itu supaya punya pemahaman tentang kehidupan Kristen sebagai seorang komunitas, anggota komunitas itu. Nah, kalau kehidupan relasi dengan Allah ini kembali tidak kuat, orang tidak bisa berrelasi dengan lain karena perjanjian yang Allah buat dengan anggota komunitas tidak pernah menikmatinya. Ya. Anggota komunitas tidak pernah menikmatinya. Artinya kita selalu membutuhkan orang lain untuk menyegarkan diri. Bukan kami ini nggak penting, kami ini penting. Tetapi menyegarkan diri kita kadang-kadang butuh camp-camp besar dan biaya besar begini. Untuk mengambil komitmen kita butuh ratusan juta. Padahal untuk mengambil komitmen Anda butuh 2 jam, disiplin 2 jam itu saja. Disiplin 2 jam, disiplin 2 jam, disiplin 2 jam, disiplin 2 jam. Dan Anda belajar firman, Tuhan bicara di situ. Anda mengambil komitmen dalam pertemuan pribadi dengan Allah tanpa suara orang lain. Dan tidak butuh ratusan juta itu. Ini harus dibangun anggota komunitas seperti itu. Relasi dengan Allah. Yang ketiga, sekarang setelah kehidupan pribadi dan komunitas harus mengalami persekutuan, kehidupan persekutuan di antara anggota komunitas itu. Ya. Persekutuan dijalani kalau dalam komunitas itu terdapat karakter, terdapat watak. Jadi komunitas ini nanti akan menyatakan satu karakternya. Oleh karena di antara anggota komunitas itu ada karakter yang indah. Dan kalau ada karakter yang indah, di antara anggota persekutuan terjadi saling menopang dan terjadi saling membangun, saling memberi satu sama lain. Dan harap dan keadaan seperti itu di persekutuan komunitas itu, kehadiran Allah itu terasa. Ya, jadi kalau Anda membuat ini sekeliling ya. Ini ada unsur-unsur anggota komunitas ini. Allah menghendaki supaya setiap anggota ini menampakkan watak. Ada watak yang indah, karakter Kristus. Supaya terjalin relasi antara satu dengan yang lain yang didasarkan kepada watak dasarnya. Relasi sehari-harinya itu dasarnya watak. Relasi komunitas itu dasarnya ikatan roh. Tetapi sehari-harinya itu dasarnya karakter, watak. Karena itu setiap anggota komunitas wataknya harus kokoh. Watak yang kokoh berasal dari mana? Dari relasinya dengan Allah dan penyerahan dirinya kepada Allah. Watak sehingga di dalam komunitas itu ada satu karakter yang dilihat orang. Orang melihat satu watak di dalam komunitas ini. Karena wujud kemudian relasi watak itu adalah saling menolong, saling mendukung, saling melayani satu sama lain di antara anggota komunitas ini. Dan kalau komunitas itu demikian, mereka sehari-hari terjalin komunikasi, terjadi saling tolong-menolong, saling membangun. Mereka juga kemudian bersama-sama berseru berdoa, maka Allah hadir di sini. Allah hadir di dalam persekutuan itu. Kehadiran Allah nyata di situ. Orang akan melihat Allah ada di sana. Lewat mana? Lewat karakter yang berubah dalam komunitas itu. Tetapi juga karena kehadiran Allah yang memang bisa dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Ini mestinya muncul dalam ketika. Kalau begitu, penerapannya bagaimana?
Setiap anggota harus muncul watak Kristennya. Tapi ya rekan, ini harus muncul. Dan watak ini muncul kalau apa? Kalau orang sudah punya relasi dengan Allah, menyerahkan diri, lalu ada kepenuhan Roh Kudus yang memenuhi orangnya. Tidak bisa hidup sendiri. Roh lah yang membuat ada satu pernyataan karakter di dalam dirinya. Kekuatan manusia nggak bisa membangun watak, tapi kepenuhan Roh Kudus membuat watak itu muncul. Saya sebagai manusia akan mudah tergores dan terluka karena dosa-dosa. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi saya, ketika saya terluka, Roh Kudus akan berbicara dan akan mendesak saya untuk memperbaiki relasi dengan orang lain. Dan itu nggak bisa dihentikan karena desakan Roh yang di dalam diri saya. Kepenuhan itu sangat penting sekali di dalam setiap anggota komunitas itu, sehingga terjadi hubungan yang baik karena karakternya diubah. Kemudian hubungan ini sendiri yang diwujudkan dalam saling ini sendiri juga bisa membangun karakter relasi satu sama lain. Ya, relasi satu sama lain. Kita kadang-kadang mendengar besi saling menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kadang-kadang prakteknya manusia menghancurkan sesamanya. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Nah, kita belajar kalau Anda satu saat terluka dengan orang lain, jangan cari mana benar mana salah. Kalau kita itu bentrok sama orang, yang kita cari itu yang salah siapa? Tuhan mengendaki bagaimana kamu meresponi siapapun yang salah itu. Nah, tahu perbedaannya ya. Ketika terjadi sesuatu, terjadi pergolakan, terjadi bentrok, dan Anda terluka, bahkan mungkin memang dia melukai Anda, yang penting adalah bagaimana meresponi keadaan itu daripada mempertahankan kebenaran atau memberitahu salah orang. Jangan pedulikan masalah-salah benar. Lebih dulu. Bukan berarti tidak penting. Salah benar tetap penting. Tapi urusan nomor sekian. Nomor pertama adalah mempertahankan relasi. Dengan mengakui dia saudara saya, dia pemimpin rohani saya. Kalau Anda dilukai seorang pemimpin rohani, Anda katakan dia pemimpin rohani saya, dan saya harus menghormati dia. Nah, berikutnya setelah menghormati, saya baru cari kebenaran. Bagaimana cara menyatakan kebenaran di dalam relasi kasih. Tapi kalau saya urusannya kebenaran, maka ketika saya bereaksi dengan gimana? Saya bereaksi dengan marah, dengan terluka, dengan kecewa. Saya punya alasan untuk membetulkan, untuk membenarkan. Tapi iblis memakainya untuk menghancurkan diri. Karena relasi antar manusia ini, tekanannya adalah relasi yang indah, yang dibangun berdasarkan karakter, bukan semata-mata kebenaran doktrin. Itu pelajaran yang penting, teman-teman ya. Kemudian kalau saling menopang dan menolong apa yang dilakukan, saling memberi, saling menasihati, mendoakan, mendengar, mendukung, belajar firman Tuhan bersama. Anda harus punya proyek-proyek untuk saling menolong ini. Jangan sampai anggota komunitas itu nggak bisa bayar SPP, yang lain diam aja. Harus ada satu kenyataan dari situ. Milik mereka adalah milik bersama. Itu harus dipraktekkan. Jadi mungkin kita mendukung kehidupan, mendukung keuangan, menjaga kehidupan, gitu ya. Nah, berikutnya harus ada keseriusan di dalam persekutuan doa yang sedemikian rupa, menyembah Allah, berdoa sampai di persekutuan itu Anda merasakan betul kehadiran Allah. Bagaimana ya persekutuan yang mengalami kehadiran Allah itu? Bahkan nanti kalau Anda izinkan karunia-karunia itu berkembang, di dalam komunitas itu akan bermunculan karunia. Kalau Anda terbuka dan kehadiran Allah akan terasa di situ. Akan sangat terasa di situ. Dan bekerja kehadiran Allah di situ. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, komunitas yang menjadi berkat. Komunitas yang memberi perubahan kepada masyarakat. Kemudian komunitas yang berjuang untuk membawa orang mengenal kepada Tuhan. Komunitas ini kemudian harus memberi pengaruh kepada masyarakat. Sedikit keluar. Dengan cara bagaimana? Karena ini wataknya sudah indah, maka komunitas harus menunjukkan satu nilai-nilai yang khusus di masyarakat. Dia bisa mulai membangun disiplin-disiplin pribadi yang menunjukkan tata nilainya yang indah. Ya. Mungkin juga komunitas mulai karena dirinya sudah tidak punya masalah dengan aturan, dengan cara hidup yang salah, dia bisa memberi masukan kepada masyarakat tentang problem-problem dari masyarakat, tentang seks, obat bius, kejujuran, moralitas.
maka komunitas ini mulai bisa menyatakan diri, membuat proyek-proyek yang menunjukkan kepada masyarakat. Anda bisa membuat blog, Anda bisa membuat Facebook Anda selalu statusnya adalah status perubahan nilai masyarakat. Tetapi ini sudah dipraktekkan di dalam komunitas itu sendiri. Ya. Hasil seperti itu. Kemudian Anda bisa membuat proyek-proyek untuk menolong teman-teman sekitar. Misalkan Anda di Ubaya, adakah orang-orang non-Kristen yang membutuhkan satu tindakan pertolongan dari Anda? Proyek-proyek kecil yang bisa menolong mereka. Apakah mengantar, apakah menolong, apakah bahkan proyek beasiswa untuk orang tua. Anda mengumpulkan sedikit untuk pertolongan kepada mereka. Kelompok-kelompok kecil itu bisa membuat proyek-proyek perubahan kecil di dalam lingkungannya. Perubahan besar tidak bisa terjadi tanpa adanya pulau-pulau perubahan. Dan itu dimulai dari kelompok kecil itu untuk mempengaruhi sekitarnya. Lalu berikutnya lagi, Anda bisa membuat proyek yang lebih besar untuk perubahan masyarakat. Ya, nanti saya masukkan. Yang terakhir, kita terlibat dalam penginjilan. Bagaimana melakukan penginjilan? Setiap anggota komunitas bisa membuat proyek penginjilan pribadi. Di sini bisa membuat satu keputusan bahwa setiap anggota komunitas harus punya proyek penginjilan pribadi sebagai lifestyle mereka, sebagai bagian dari gaya hidup setiap anggota di komunitas itu. Kemudian bisa membuat perencanaan proyek penginjilan berkaitan proyek pelayanan. Maksud proyek pelayanan begini, Anda akan PI untuk Anda tolong dalam kelompok KTB. Ya, bagaimana nih? Di Petra misalkan, komunitas ini merencanakan bahwa tahun depan setiap kita akan nolong KTB. Maka tahun ini kita akan buat proyek penginjilan. Setiap orang harus memimpin 5 orang. Misalkan begitu. Itu ketetapan dalam kelompok KTB itu. Harus membuat proyek, lalu membuat perencanaan PI untuk itu. Tetapi selain itu, masing-masing punya proyek pribadi, PI pribadi yang tidak perlu harus ditolong dalam kelompok KTB. Dan berikutnya, kelompok ini bisa membuat PI sebagai misi. Misalkan, kalau kemarin Ari cerita, PI kepada orang Madura, PI kepada orang Muslim di sekitar Anda. Bagaimana caranya? Anda belajar tentang Muslim, etan Islam. Anda belajar tentang bagaimana berhubungan dengan mereka, bagaimana PI. Anda buat 1 tahun ini, kita merencanakan proyek penginjilan. Dan itu dibicarakan di komunitas, didoakan, dibawa dalam doa, disaringkan, saling menopang, saling mendukung, saling mendorong. Maka dengan demikian, komunitas Anda akan menjadi komunitas penginjilan yang sangat kuat. Bahkan mungkin akan meniru orang-orang pada zaman BC kan, yang kemudian bergerak menjadi gerakan-gerakan penginjilan yang besar. Tapi sekali lagi, itu tidak bisa terjadi kalau hidup pribadinya tidak kuat. Nah, saya akan review, minta waktu sebenarnya untuk review, ya, untuk review dalam ciri cara yang lain. Saudaraku, inilah kehidupan pribadi dalam komunitas, personal life in community. Kehidupan pribadi di setiap anggota komunitas harus seperti ini, harus dibangun seperti ini, ya. Anggota komunitas itu harus jelas dengan keselamatannya, dengan bukti-bukti yang tadi saya sebutkan yang nyata seperti itu. Bukan sekedar pokoknya dia selamat. Lalu anggota komunitas harus punya relasi dengan Allah, hubungan pribadi dan penyerahan diri dan kebergantungan kepada Dia. Disinilah yang saya katakan menjadi kunci. Relasi dengan Allah ini menjadi kunci di mana Anda minum dari air kehidupan yang tidak pernah habis itu. Kalau ini terjadi, Anda akan menjadi orang yang mengalirkan air kehidupan kepada orang lain. Ya, mengalirkan air kehidupan kepada orang lain. Kemudian tinggal dalam firman Tuhan. Ya, tadi hidup dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Orang punya keteraturan belajar firman, termasuk mungkin keteraturan menghafal, keteraturan mengerti firman Tuhan. Ini harus punya keputusan untuk itu. Setiap anggota komunitas harus punya ini. Nah, dari situ, dari keselamatan yang kokoh, relasi dengan Allah yang intim, tinggal dalam firman Tuhan teratur, akan muncul watak Kristen. Dibangun karakter Kristen.
Nah, supaya karakter Kristen ini kuat dan seluruh dasar yang bagian ini kuat, maka perlu doktrin. Doktrin ini fungsinya adalah untuk mengokohkan keyakinan-keyakinannya itu supaya punya fondasi yang kokoh. Tapi doktrin itu sendiri tanpa kehidupan sebelumnya yang saya sebutkan itu, maka doktrin itu menjadi doktrin yang kering, bukan doktrin yang menghidupkan. Orang kalau belajar doktrin itu harusnya menjadi kaya, menjadi hidup. Tapi banyak sekali doktrin itu menjadi doktrin yang kering. Bahkan ada doktrin yang mematikan. Doktrin yang mematikan itu apa? Pelajaran doktrin untuk mengecam orang lain. Itu doktrin yang mematikan. Untuk menghukum orang lain yang doktrinnya tidak sama. Itu doktrin yang mematikan. Doktrin yang kering, doktrin yang tidak mengubah kehidupan. Doktrin yang kita pelajari adalah doktrin yang menghidupkan, yang membangun karakter, yang membangun kehidupan disiplin dalam firman, yang membangun relasi dengan Tuhan. Lalu diwujudkan dalam kesaksian, punya kesaksian pribadi. Keenam pokok ini harus dimiliki oleh anggota persekutuan, anggota komunitas itu. Dimulai dari siapa? Dari pemimpin KTP-nya. Kalau persekutuan dimulai dari siapa? Pengurusnya. Lalu pemimpin KTP itu membangun hal ini di dalam diri anggota-anggota KTP-nya itu. Kalau ini dibangun, saudaraku, Anda akan ketemu dengan anggota KTP yang tiap kali terluka, ya kan? Sebenarnya Anda akan punya orang yang kokoh di sana. Ini personal life-nya. Lalu yang berikutnya, live as a community itu seperti apa? Kehidupan yang saling menolong. Harus ada proyek di mana anggota KTP itu saling menopang, memahami kebutuhan satu sama lain, lalu punya proyek untuk saling membantu kebutuhannya. Justru jangan jadi kelompok saling berebut. Ya, harus jelas. Kemudian ada persekutuan yang dalam, persekutuan doa yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, penyembahan yang sungguh-sungguh, supaya kehadiran Allah itu terasa. Ya, sehingga kehadiran Allah ini bisa dinikmati dalam komunitas itu. Allah akan hadir di dalam tindakan saling menolong. Allah akan hadir di dalam persekutuan yang terjadi di situ. Dengan demikian orang akan melihat Yahweh itu Allah melalui komunitas itu. Nah, kalau komunitas terbangun, maka komunitas akan punya pengaruh kepada dunia. Lewat apa? Saat pertama lewat perbuatan baik. Komunitas ini bisa melakukan perbuatan baik kepada masyarakat, menolong teman-teman mahasiswa yang lain. Mulai punya proyek. Apa yang saya lakukan untuk mahasiswa yang sekitar saya ya? Perbuatan baik apa yang kita lakukan? Ayo kita punya proyek apa untuk berbuat baik. Kemudian kampanye nilai-nilai. Kampanye nilai-nilai tadi. Kampanye nilai-nilai kejujuran. Kampanye nilai-nilai stop drug, stop seksual before marriage. Ya kan? Sebelum terjadi pernikahan, stop. Kita buat proyek itu. Kampanye itu, jangan sampai kampanye bukan sudah dilakukan bukan anak Allah. Lalu anak Allah jadi penonton. Tidak ikut serta di situ. Kemudian komunitas itu ikut dalam pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Mulai dari masalah-masalah mahasiswa di sana atau mahasiswa, atau masalah yang lebih besar. Apakah itu masalah kemiskinan, apakah itu masalah tidak ada kebodohan. Mungkin punya proyek-proyek di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini. Tidak proyek besar. Mungkin proyek Natal nanti Anda mau buat proyek perbaikan saluran di mana? Satu komunitas, misalkan PMK Kota Surabaya, 5 KTP berjanji nanti pada masa Natalan selama 1 minggu mengadakan pembersihan di kampung sekitar Ruper. Jadi selokan-selokannya dibersihkan. Ada pemecahan-pemecahan kecil, atau mungkin pemecahan-pemecahan yang cukup besar yang dilakukan di situ. Bisa lakukan nggak? Bisa. Ya. Anda juga melakukan pemecahan-pemecahan masalah dengan tulisan. Anda bisa masukkan ke Kompasiana, kan tidak gratis loh, dan tidak perlu nunggu redaksi menerima kan? Masukkan di situ. Anda punya blog, tulis di dalam blog. Yang bisa lakukan, dan itu didiskusikan komunitas, bisa berbagi. Kamu nanti bicara masalah ini, kamu bicara masalah ini, kita diskusikan lagi. Oke, kita sebarkan ya di blog kita. Kita bisa melakukan itu. Dan dengan demikian dunia tahu bahwa Yahweh itu Allah. Kemudian yang terakhir, pekerjaan komunitas membangun kerajaannya. Ya,
Setiap anggota komunitas harus punya PI pribadi ini. Lakukan PI pribadinya. Dia PI pribadi sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Termasuk dia mungkin punya PI pribadi terhadap keluarganya. Didoakan juga anggota KTP itu saling mendoakan supaya keluarganya bertobat. Kemudian proyek PI yang saya katakan tadi sebagai proyek pelayanan, di mana anggota KTP nanti akan punya adik-adik KTP. Nah, lalu yang terakhir PI as mission, ya, PI sebagai satu misi untuk menjangkau mungkin orang dari budaya lain, orang non Kristen. Mungkin kita melakukan itu, mungkin sederhana sekali. Selama bulan Ramadan ini Anda punya kenalan dengan 5 orang Muslim, belajar tentang agama mereka, mendengar mereka, dan di dalam mendengar itu Anda juga bisa menceritakan kalau aku begini. Bisa nggak dilakukan gitu? Sangat bisa. Ya, sehingga dunia juga bisa menjadi warga kerajaannya. Oke, sampai di sini, teman-teman. Sampai di sini. Terima kasih. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Nanti saya akan beri tugas kepada Anda ya, sesi kedua. Ini tentang komunitas ya Kak, terutama di komunitas pelayanan mahasiswa. Isinya kan mahasiswa. Ya. Nah, bagaimana kita membawa pengaruh mahasiswa? Misalnya gini, ada dilema dalam mahasiswa itu tentang memilih prioritas antara kesibukan rutinitas akademiknya dengan pelayanan. Bagaimana kita membawa mereka untuk memilih prioritasnya, tetap memprioritaskan pelayanan tapi juga tidak meninggalkan studinya gitu Pak. Karena ya sebenarnya memang sulit untuk menentukan lah. Iya. Artinya sulit belajarnya serius, pelayanannya juga serius. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama dilakukan adalah secara prinsip, maka saya tidak bicara pelayanan dulu, tapi saya justru bicara komunitas. Kalau kita mau menarik orang di dalam komunitas Kristen yang kita buat, apakah dan sebagainya, maka komunitas itu justru harus punya nilai terhadap studinya. Sehingga bukan dua pilihan. Tetapi kalau engkau ikut di dalam komunitas itu, maka engkau akan memiliki studi yang jauh lebih baik. Studi jauh lebih baik itu apa? Studi itu harus diukur dari beberapa hal. Yang pertama, dari hasil. Tapi jangan semata-mata hasil. Hasil dari studi itu kan diwujudkan dalam nilai ya. Tetapi hasil dari studi seharusnya tidak hanya diwujudkan dari nilai, tetapi untuk apa studi itu? Apa artinya kalau nilai ada 4 cum laude, kemudian tidak tahu apa yang dilakukan dengan studi itu? Kalau tidak punya arti? Karena itu studi itu harus diukur, parameternya jelas. Hasilnya apa? Kemudian prosesnya bagaimana? Proses dalam studi itu. Lalu yang berikutnya lagi, sebenarnya tidak diambil dari studi itu apanya? Contoh misalkan, Anda belajar fisika. Ya. Kalau Anda belajar fisika, Anda mengerti fisika. Apakah semata-mata hanya akan mengerti matematika dan kemudian untuk dipakai memecahkan persoalan-persoalan alam? Kalau itu terjadi dan itu hanya hitung-hitungan kemudian untuk mendapatkan nilai, maka itu adalah cara belajar terendah. Yang berikutnya apa? Kalau saya belajar fisika, kemudian memberi kontribusi apa kepada kehidupan? Kan begitu loh. Nah, kelompok komunitas harus membuat orang punya kontribusi itu. Ya. Lalu berikutnya lagi, apa kontribusi pelajaran fisika itu bagi kerajaan Allah? Lebih luas lagi, harus begitu. Nah, ini harus ditemukan. Komunitas harus kemudian melakukan reinterpretasi terhadap studi tadi. Nah, kalau itu kelompok komunitas Anda membuat reinterpretasi, maka dia akan senang dan tidak harus memilih dua. Oke ya. Karena itu bukan pelayanan. Nah, karenanya di dalam komunitas itu yang disebut pelayanan itu juga harus dilakukan restrukturisasi. Memang kadang-kadang di dalam komunitas itu orang dihabisi untuk pelayanan hidupnya, akhirnya juga tidak menjadi bangunan bagi kerajaannya. Kalau hidupnya dari kegiatan satu ke kegiatan lain. Hari ini Anda jadi panitia KRB, habis ini Anda menjadi panitia KMPI, habis ini Anda menjadi panitia KM kampus, habis ini Anda jadi panitia
panitia Natalan, habis ini Anda jadi panitia seminar, kapan Anda hidup? Ya, kapan Anda hidup? Kenapa, teman-teman? Harus dilakukan restrukturisasi. Lebih lagi, ada PMK kota, ada PMK kampus, ada KTB, ada gereja dan sebagainya. Harus dibuat lebih simpel komunitas kita itu. Nah, bagaimana itu PR bagi Anda? Yang penting Anda harus mengerjakan tugas komunitas ini dengan baik. Itu jelas ya. Ini satu PR besar untuk melakukan restrukturisasi. Ya. Jangan sampai orang dihabiskan. Akhirnya sederhana saja, misalkan KTP-nya sampai apa? MHB. Sudah berapa lama? Setahun. MHB kok setahun toh? Kan hanya berapa sekarang? 12 masa. 12 masa kok setahun? Setahun kan 52 minggu. Masuk satu pasal dibahas 3 minggu? Ya betul aja. Ya. Oh iya Kak, begitu mau KTP rapat. Rapat camp. Mau KTP lagi, rapat pengurus Kak. Hidupnya habis dari rapat ke rapat, rapannya kapan? Maka hidupnya tidak berubah. Karena itu restrukturisasi. PR ya? Oke, terima kasih. Maka komunitas yang sudah rusak itu dapat dipulihkan kembali. Karena memang tiap-tiap anggota ini sudah lemah di dalam percaya gitu ya. Satu dengan yang lain gitu. Itu ya pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah yang rusak bisa dipulihkan? Pasti bisa. Kalau tidak satu sama lain tidak percaya, dimulai dari mana? Kalau KTP itu ada pemimpinnya, dimulai dari pemimpinnya. Pemimpinlah yang harus membuat supaya yang rusak ini kemudian menjadi baik. Dimulai dari mana? Kuncinya satu, tetap kerendahan hati. Mau merendahkan diri. Kalau salah mengakui salah, lalu kemudian pembicaraan terbuka. Pembicaraan terbuka bukan untuk mencari tahu yang salah siapa. Pembicaraan terbuka untuk membicarakan bagaimana seharusnya kita berrelasi. Dan itu dimulai dari saya. Bagaimana saya harus membangun relasi itu. Ya. Yang berikutnya, pemimpin harus merendahkan diri di hadapan Allah supaya terjadi kebangunan rohani dalam anggota komunitas ini. Sehingga orang mengalami sentuhan Allah di sana. Kalau terjadi sentuhan Allah, masing-masing mengalami pemulihan dengan Tuhan, maka lebih mudah lagi berita. Jadi harus mulai dari pemimpin yang dia berani bicara terbuka, tapi betul-betul harus kesediaan merendahkan diri untuk menyelesaikan keadaan itu. Dan mau disalahkan, mau dijadikan tersangka dan terdakwa dan dihakimi, divonis juga mau. Ya, biarlah orang mau vonis kita. Karena Tuhan nanti akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan itu juga tidak penting. Ya. Kalau itu untuk membuatmu baik, I will do everything. Nah, gitu kan? Ya, gitu ya, terima kasih. Saya Wiwin dari Denpasar. Ya. Yang bertanya Kak, di kampus kami di Pekan Singkala, khususnya PMK kami, PMK dia disebut Paris, PMK Paris, yaitu perpaduan pariwisata dengan visip. Oke. Tadi kan sebuah PMK itu kan harus ada visinya. Kalau tadi kita bilang nilai tersebut harus harus sesuai lah untuk digunakan untuk apa? Iya. Misalnya kayak kami pariwisata, Iya. untuk kehidupan apa? Bagaimana dia direalisasikannya? Betul. Terus kalau misalnya kami sendiri kan disatuin antara pariwisata dan fisik. Bagaimana menentukan visi tersebut? Apakah kami harus pisah sementara kami itu masih kecil gitu, sedikit? Pariwisata sedikit, fisiknya sedikit, jadi disatukan. Bagaimana menyatukan itu dan bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Apakah bisa disatukan? Baik. Dalam kondisi seperti itu, maka kita bisa menomorduakan, rasanya gitu ya, kalau pakai ekstrim, menomorduakan visi praktis. Itu saya bilang visi praktis. Visi praktis adalah visi sebagai lulusan pariwisata itu mau apa, gitu kan? Seorang mahasiswa visi itu mau apa? Itu visi praktis. Nah itu bisa dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah membangun komunitas ilahinya dulu. Jadi di situ secara umum orang belajar firman, bertumbuh, membangun karakter, membangun kesatuan di sana. Nah, baru kalau itu terbangun,
Orang juga mulai misalkan punya proyek-proyek yang sama, proyek perbuatan baik kepada orang, tanpa harus lebih dulu berpikir tentang seorang mahasiswa wisata. Itu dulu. Nah kalau ini terbangun, sungguh-sungguh sudah terkuat, baru mulai berpikir, saya sebagai seorang mahasiswa pariwisata mau ngapain? Gitu. Jadi tetap bisa dilakukan. Bangun dulu komunitas yang kuat itu. Sama kan seperti misalkan kita membangun komunitas PMK Kota gitu, kan itu dari mana-mana. Iya kan? Tapi apa yang dibangun dalam PMK Kota itu adalah kehidupan komunitas ilahi di sana. Nah, kalau itu berkembang, masing-masing kemudian bisa punya proyek-proyek bersama sebagai komunitas di dalam Tuhan itu. Baru yang bersifat spesial berkaitan itu nanti dibicarakan kemudian dalam proyek-proyek khusus. Kira-kira begitu. Ya. Oke, ini silakan. Saya mau tanya. Ya. Tadi kan Kak Bin menjelaskan bahwa seandainya dalam suatu komunitas itu kita bisa mengalami suatu rasa sakit, tersakiti oleh. Ya. Nah, kan disarankan untuk jangan mencari salah benarnya, tapi pikirkanlah bagaimana merespon terhadap itu. Ya. Apakah kita saat merespon itu kita harus seketika itu dalam keadaan masih dalam konflik tersebut, atau apakah kita harus mendamaikan dulu keadaan, berpikir saatnya kapan atau bagaimana? Iya, terima kasih pertanyaan yang baik. Saatnya kapan? Yang pertama bagi diri kita sendiri, ya bagi diri kita sendiri. Jadi respon itu ada dua. Respon saya sebagai pribadi yang mengalami itu, kemudian respon kepada dia. Artinya kemudian saya bicara kepada dia, gitu ya. Nah, yang respon pribadi itu pertumbuhan itu ditunjukkan dengan kecepatan di dalam meresponi setiap keadaan. Semakin dewasa seseorang, maka semakin dia bisa menata diri ketika dilukai. Semakin lama kita menata diri menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Jadi kedewasaan itu adalah diwujudkan dengan kecepatan bagaimana kita meresponi setiap keadaan-keadaan tidak baik. Nah, tapi kalau kenyataannya misalkan ini praktis sekali, misalkan hari ini saya dibaik, aduh saya nggak bisa, tapi saya mengerti bahwa saya harus tidak perlu mencari salah benar, yang penting respon saya. Aduh saya nggak bisa, ya nggak apa-apa, ambil waktu dulu. Tenangkan diri dulu, bawa kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan, sampai saya mengerti bahwa oke, saya sudah selesai. Gitu ya, kira-kira nggak apa-apa, ambil waktu. Memang ada proses. Menjadi dewasa itu ada proses. Tidak harus begitu. Jadi kalau kita perlu waktu, ambil waktu dulu untuk menenangkan diri, untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau perlu sharing sama orang dewasa yang tidak tertransfer kita, ya orang dewasa yang cukup matang. Nah, kemudian, apakah saya perlu membicarakan itu dengan orang yang menyakiti saya? Tergantung. Kadang-kadang tidak perlu. Ya, kadang-kadang tidak perlu. Kita harus cukup juga melihat apakah kalau saya membicarakan dengan dia justru mendatangkan kebaikan atau tidak kebaikan. Begitu kita bicara berdua, dia malah meredam. Nah, mungkin jadi tidak baik. Tapi ketika kita datang kepada dia dengan sikap kemarin begitu kan kita oke, meresponi dan sebagainya, mungkin akan menolong dia. Dan satu saat dia justru bicara sama kita. Nah, gitu kira-kira ya. Terima kasih. Nama saya Melki dari Surabaya. Iya. Ingin bertanya, aku seperti ini. Kita nggak tahu di kampus itu punya pergumulan masing-masing dengan apa yang harus istilahnya dia perangi. Dan di kampus kami di Universitas Wijaya Kusuma, kebetulan kita di kedokteran, pergumulan kita itu adalah dengan istilahnya memerangi setiap kecurangan yang ada, ketidakjujuran yang ada dalam ujian, karena memang ya itu pergumulan kami di kampus gitu. Nah, dampak komunitas kami di kampus itu sudah berdampak dan kita menjadi sedikit agak terkenal gitu ya, karena kita menentang hal itu, dan orang sana sini mulai berargumentasi tentang kita yang ini lagi yang ini. Nah, apakah dengan argumentasi yang datang itu kan istilahnya menganggap kita itu sebuah komunitas yang eksklusif seperti itu ya, eksklusif, dan apakah itu tidak membuat orang akan menjauhi kita sedangkan tujuan kita adalah untuk mencari umat? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Pada waktu komunitas di Kisah Rasul pasal 2 kemarin kita menemukan mereka ditakuti, disukai, dan dihormati. Tiga itu ya yang terjadi dalam komunitas itu. Nah, kita juga harus kita mungkin juga harus mengalami itu. Saat itu kita disukai, tapi juga ditakuti, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai memang kita dikucilkan.
Nah, bagaimana kita kalau terpaksa ya memang begitu ya sudah nggak apa-apa. Tetapi mungkin di dalam kita bersikap, di dalam menyatakan sikap tadi, kita juga harus melakukan evaluasi. Ini, apakah kita cukup di dalam melakukan perbuatan baik yang dirasakan orang beriringan dengan kampanye-kampanye kita tentang moralitas. Nah, kita harus imbang. Kalau kampanye-kampanye kita tentang moralitas terlalu besar, sementara perbuatan baik yang memecahkan masalah tidak kita lakukan, maka ini akan menjadi pukulan bagi kita. Dan banyak mahasiswa melakukan seperti itu. Sebagai contoh, misalkan begini, mahasiswa ya, bukan hanya Kristen. Pada waktu terjadi demo-demo tentang korupsi pada waktu zaman Orde Baru itu ya, mungkin Anda sudah lahir. 87, 88 lahir ya. 97, 98 lahir ya. Ngerti itu ya? Tahu ya? Itu kan luar biasa sekali, pengecam luar biasa sekali. Ini ada satu, sebelum masa-masa itu sudah mulai ada demo-demo. Ada satu kisah nih. Ya, demo. Wah, tidak boleh korupsi. Harus. Nah, saking seringnya demo, mahasiswa ini sampai kemudian tidak lulus mata kuliah. Ini kejadian betul nih. Ya, dia terancam nih kalau nggak lulus ini. Dia harus mengajar itu. Akhirnya apa? Dia temui dosennya itu. Kemudian dia katakan, Pak, tolonglah Pak. Bagaimana saya lulus Pak? Apapun Pak saya lakukan, apapun Pak. Pokoknya. Nah, bagaimana harus begitu? Berarti nggak demo ini? Sama juga satu saat begini, orang itu demo, aktivis mahasiswa, demo satu saat, tahu-tahu dia keterima PNS, bisa terima PNS. Oh iya, bapaknya sekda ternyata. Nah, gitu ya? Kayak gitu, ya? Atau, wah dia demo. Ah, ternyata dia sekarang sudah tidur sekamar sama pasangannya, misalnya gitu kan? Nah, karena mahasiswa demo oke, tatanya dalam pikiran oke, tapi apa daya, daging itu lemah dan begitu. Sering demo berdua, pulangnya berdua. Nah, dia ada tangan yang manggil, dia nggak sadar, masuklah dia ke kamar kos. Dan terjadilah yang diinginkan, bukan yang diinginkan. Nah, gitu kira-kira. Jadi komunitas itu harus mulai berpikir tindakan nyata untuk melakukan sesuatu yang bisa dinikmati. Karena kan kampanye tentang kejujuran itu justru sesuatu yang tidak dinikmati. Nah, ya, dinikmatinya jangka panjang, tapi hari itu kan tidak dinikmati. Nah, orang perlu bukti bahwa kita melakukan sesuatu yang bisa dinikmati. PR-nya itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke? Baik, terima kasih. Alfian dari Surabaya mau menanyakan, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah gimana kalau misalnya dalam perjalanannya nanti komunitas itu mengalami kelesuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dalam perjalanannya nanti juga komunitas itu ditinggalkan pemimpin-pemimpin yang memulai komunitas itu, sedangkan yang ditinggalkan itu tidak siap. Terima kasih. Oh iya, dua pertanyaan. Bagaimana komunitas itu mengalami kelesuan? Nah, di dalam komunitas itu sudah dibuat mekanisme rohani, diantaranya untuk menanggulangi kelesuan, ya, untuk menanggulangi kelesuan itu. Jadi misalkan nih, sama hidup saya pribadi, saya pun juga bisa lesu. Saya punya penanggulangan. Apa penanggulangan? Saya punya waktu untuk bersama Tuhan teratur. Saya dengan istri saya 4 bulan, kadang-kadang maksimal paling lama 6 bulan sekali kami pergi berdua. Ambil waktu sehari penuh dengan Tuhan. Itu menolong keresuhan kami, menolong mengarahkan bagaimana kami hidup. Maka dalam komunitas itu harus ada sesuatu seperti itu, entah apapun namanya. Tapi dia harus melepaskan diri dari semua kegiatan untuk hanya dengan Allah. Nah, itu yang akan membereskan keresuhan tadi, gitu ya. Gitu, mekanisme. Atau kadang-kadang secara pribadi saya perlu butuh ketemu dengan orang untuk menyegarkan. Kadang-kadang ketemu dengan orang, seorang kakak rohani itu pulang gak segar, hanya butuh 2 kali mandi ya, pulang segar lagi. Nah, komunitas pun kadang-kadang juga butuh begitu, disegarkan untuk acara-acara tertentu di mana membawa kepada hadirat Tuhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ditinggalkan? Nah,
di dalam komunitas itu harus terjadi regenerasi. Komunitas yang baik secara alamiah harus ada regenerasi. Komunitas itu sendiri harus punya mekanisme regenerasi. Nah itulah makanya komunitas itu harus ada. Anda membuat kelompok KTB. Kelompok KTB itu kan kelompok regenerasi. Bukan kelompok kumpul-kumpul terus bubar. Bukan begitu. Kelompok KTB itu tujuannya dua. Yang dasar, ya, tentu ada yang lain. Yang pertama adalah memperbesar pekerjaan Allah. Yang kedua, meneruskan pekerjaan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus membuat kelompok KTB dengan 12 murid itu, tujuan yang pertama untuk memperbesar pekerjaannya. Yang kedua, untuk meneruskan pekerjaannya pada waktu dia pergi. Jadi, komunitas yang baik harus ada mekanisme regenerasi. Nah, karena itu sebelum menjadi tinggalkan, Mas Afian yang harus memikirkan bagaimana regenerasi itu terjadi. Oke ya? Sebelum pergi, sudah buat regenerasi ya? Amin? Iya, sip ya. Sudah janji dia. Terima kasih. Kita mikirkan, bagaimana ini kita praktekkan? Kan begitu toh? Anda memang nggak praktek ya percuma kan? Undang saya jauh-jauh lagi ya. Nah, sekarang Anda pikirkan pertanyaan ini. Nanti pada sesi ketiga, waktu masuk di sini, nanti Anda langsung masuk kelompok. Ya, masuk kelompok, Anda mendiskusikan hal-hal yang saya mau tanyakan ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah sebaiknya pertanyaannya begini. Komunitas itu baiknya dibangun di mana? Basisnya di persekutuan atau di kelompok kecil? Oke ya. Nih basisnya persekutuan ini. Nah, komunitas ini. Oke. Di persekutuan, di PMK atau di kelompok kecil, di kelompok KTB. Nah, baik. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana membangun anggota komunitas itu untuk punya kehidupan yang solid, yang keenam hal tadi disebutkan. Bagaimana memastikan setiap anggota punya kehidupan seperti itu? Anda coba diskusikan tantangan-tantangan, kenyataannya seperti apa sekarang ini? Ya, kenyataannya seperti apa? Tantangan-tantangannya apa? Lalu bagaimana itu dicapai? Oke? Cukup jelas? Tanya kedua ya, tadi ya. Nah, jadi gini. Kan komunitas tadi kan punya anggota komunitasnya harus punya pola kehidupan ya. Pola kehidupan yang selama tadi jelas, relasi dengan ada 6 hal tadi disebutkan. Nah, Anda lihat. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kehidupan ini dicapai, kehidupan seperti itu ya. Pertanyaan rinciannya adalah kenyataannya seperti apa selama ini anggota komunitas Anda. Tantangannya apa? Nah, kalau itu pemecahannya apa supaya itu terjadi? Itu jelas? Oke. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimanakah membangun relasi komunitas yang indah, yang di mana ada saling menopang, ada persekutuan yang dalam, dan mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana itu dilakukan? Proyek-proyek apa yang bisa dilakukan? Maksud proyek-proyeknya apa? Jadi nanti bagaimana termasuk prinsipnya apa yang harus diterapkan, kemudian proyek-proyeknya apa? Itu jelas ya? Oke. Pertanyaan yang terakhir nomor berapa? Bagaimana membangun komunitas yang memberitakan Injil tadi? Oke, gini. Komunitas yang menjadi berkat. Ya, komunitas yang menjadi berkat ada dua. Bagaimana kita ikut terlibat di dalam perbaikan lingkungan masyarakat tadi, entah dengan perbuatan baik, kampanye nilai-nilai, atau terlibat dalam pemecahan masalah. Proyek-proyeknya apa yang bisa dilakukan di sana? Jelas? Lalu bagaimana menjadi berkat dalam kaitan penginjilan? Bagaimanakah kita menjadi komunitas yang memberitakan Injil? Tadi ya, PI pribadinya bagaimana, PI proyek bagaimana, PI sebagai misi bagaimana, apa saja langkah yang bisa dilakukan? Itu jelas? Pertanyaan ya. Nah, nanti teman-teman membuat kelompok. Sebaiknya kelompoknya apa? Saya sarankan. Tiap kota? Tiap kota ya. Tiap kota silahkan nanti berkelompok dan Anda berdiskusikan itu. Ya. Oke. Soalnya jumlahnya kan juga nggak tentu, ada yang di Denpasar cuma 3, mungkin berhitung 1 sampai berapa. Nah, kalau nanti begitu nggak akan kurang aplikatif. Ya, biarkan aja nggak apa-apa di tiap kota begitu. Kecuali Anda sendirian, Anda mau nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ada 2 saja nggak apa-apa. Ya, oke, gitu ya. Nah, kalau kotanya terlalu besar, Anda mau pecah jadi 2 nggak apa-apa. Seperti begitu. Ya. Kira-kira Anda punya waktu setengah jam nanti untuk itu. Oke. Lalu nanti setengah jam presentasi.
ya. Lalu kita pakai diskusi, nggak ada tanya jawab nanti, ya. Untuk diskusi bersama di sini. Setuju? Setuju. Oke, ya, baik. Oke, kita akan sudah selesai, kita tutup dalam doa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran-kebenaran bagaimana membangun komunitas. Sekarang Kau menolong kami untuk kami bisa berdiskusi, membicarakan, dan kemudian juga bisa membuat langkah-langkah yang jelas untuk membangun komunitas yang memberitakan Injil. Terima kasih, Tuhan menyertai kami. Amin.